Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kita akan membahas catatan yang keempat untuk mencapai sukses dan bahagia, yaitu keseimbangan hidup. Sebelumnya kita artikan dulu apa yang dimaksud keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu merujuk pada cara menjaga proporsi yang sehat antara berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu pribadi. Ini melibatkan menentukan harmoni antara tanggung jawab dan kebutuhan pribadi untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan secara seimbang, baik fisik, emosional, dan mental. Lalu bagaimana caranya? Menentukan keseimbangan hidup itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, refleksi. Mengevaluasi bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda saat ini. Identifikasi area di mana Anda mungkin terlalu fokus atau mengabaikan sesuatu. Yang kedua, prioritaskan tujuan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan Anda, seperti karir, kesehatan, keluarga, dan hobi. Yang berikutnya, ketiga, buat jadwal fleksibel. Jadi di sini susun jadwal yang mencakup waktu untuk pekerjaan, untuk istirahat, waktu bersama keluarga, dan aktivitas pribadi. Pastikan jadwal tersebut cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tak terduga. Ya, misalnya ada yang sakit gitu kan, jadi harus fleksibel. Yang keempat, tetapkan batasan. Pelajari untuk mengatakan tidak jika Anda merasa terlalu diberatkan oleh tanggung jawab atau permintaan dari orang lain. Ya, ini juga penting ya untuk membatasi diri. Apabila memang tidak sanggup, Anda bisa katakan tidak. Yang kelima, pentingkan kesehatan. Jaga pola makan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan perhatian pada kesehatan mental Anda. Yang keenam, tetap terhubung. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Koneksi sosial dapat memberikan dukungan dan kebahagiaan tersendiri. Yang ketujuh, manajemen stres. Pelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, relaksasi untuk mengatasi tekanan yang mungkin muncul. Atau Anda bisa mengerjakan hobi seperti mancing, gitu, bernyanyi untuk mengurangi stres. Yang kedelapan, evaluasi dan sesuaikan. Secara rutin tinjau kembali keseimbangan hidup Anda. Sesuaikan jadwal dan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan perubahan. Yang kesembilan, berikan waktu untuk diri sendiri. Nah, ini jangan lupakan waktu untuk diri sendiri ya. Me time dan melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Jadi perlu diingat bahwa keseimbangan hidup itu bersifat pribadi dan dapat berubah seiring waktu. Penting untuk terus beradaptasi sesuai kebutuhan dan situasi dalam hidup Anda. Mengenai ini, filsuf Islam memiliki beragam pandangan tentang keseimbangan hidup tergantung pada periode waktu, aliran pemikiran, dan individu tertentu. Beberapa konsep yang relevan dengan keseimbangan hidup dalam pemikiran Islam termasuk satu, mizan, yaitu keseimbangan. Konsep mizan ini atau keseimbangan sangat penting dalam Islam. Filsuf-filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menghubungkan keseimbangan antara akal, agama, dan etika dalam mencapai kehidupan yang bermakna. Yang kedua yaitu tazkiyah atau penyucian diri. Konsep tazkiyah dalam Islam mendorong individu untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan sosial dalam hidup mereka. Filsuf-filsuf seperti Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mencapai penyucian diri. Yang ketiga, ihsan atau kesempurnaan.
Konsep ihsan menjaga individu untuk berusaha mencapai kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Filsuf seperti Ibnu Arabi mengembangkan pemahaman tentang bagaimana mencapai keseimbangan ini. Yang terakhir, 4. Tauhid, pengakuan satu Allah. Konsep tauhid menekankan kesatuan dan keseimbangan dalam kehidupan. Filsuf-filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd menghubungkan konsep ini dengan hubungan harmonis antara akal dan agama. Pemikiran filsuf-filsuf Islam tentang keseimbangan hidup seringkali terkait dengan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam Islam. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan mereka dapat berbeda dan tidak semua filsuf Islam memiliki pendapat serupa tentang topik ini. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pengaturan waktu, ada siang dan ada malam. Allah berbicara tentang pengaturan waktu dengan adanya siang dan malam. Ayat-ayat ini memiliki makna spiritual dan tafsiran yang beragam dalam pemahaman Islam. Beberapa tafsir dan pemahaman yang umum mengenai ayat ini adalah bahwa satu, tanda kehadiran Allah. Jadi pengaturan siang dan malam dianggap sebagai salah satu tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda tersebut sebagai bukti keberadaan Sang Pencipta. Yang kedua, simbol kehidupan. Jadi maksudnya siang dan malam juga sering kali diartikan sebagai simbol siklus kehidupan. Siang mewakili aktivitas dan kehidupan, sementara malam melambangkan ketenangan, istirahat, dan kematian. Hal ini mengajarkan manusia untuk menghargai dan memanfaatkan waktu dengan bijak. Yang ketiga, ujian dan kesempatan. Pengaturan waktu siang dan malam juga bisa diartikan sebagai ujian dan kesempatan bagi manusia. Siang memberikan kesempatan untuk bekerja dan beraktivitas, sementara malam memberikan waktu untuk istirahat dan beribadah. Yang berikutnya, pesan tentang pemikiran dan pengajaran. Pengaturan siang dan malam digunakan sebagai analogi dalam Al-Quran untuk menggambarkan perubahan dan pergantian dalam kehidupan manusia, agama, dan bangsa. Ini dapat dihubungkan dengan pesan moral, etika, dan pengajaran dalam kitab suci. Yang kelima, penekanan pada ketentuan Allah. Ayat-ayat ini juga dapat dipahami sebagai penekanan pada ketentuan Allah dalam mengatur alam semesta. Ini mencerminkan konsep tauhid dan mengajarkan manusia untuk tunduk pada kehendaknya. Penting sekali lagi untuk diingat bahwa tafsiran ini mencerminkan variasi dalam pemahaman dan interpretasi ayat-ayat Al-Quran. Beberapa tafsir juga dapat memiliki pendekatan yang lebih metaforis, sementara yang lain lebih cenderung pada tafsiran harfiah. Lalu apakah bisa dikaitkan siang dan malam tadi dengan keseimbangan hidup dalam pengaturan aktivitas? Tentu saja. Pengaturan waktu dengan adanya siang dan malam dalam Al-Quran dapat dikaitkan dengan konsep keseimbangan hidup dalam pengaturan aktivitas. Pengaturan ini menunjukkan bahwa alam semesta telah dirancang dengan siklus yang mencakup waktu dan aktivitas dan waktu untuk istirahat, mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaturan ini dapat diartikan sebagai pesan untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas siang dan istirahat malam. Ini mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam mencapai keseimbangan hidup. Di antaranya aktivitas produktif, yaitu seperti siang yang diisi dengan aktivitas produktif. Manusia juga diharapkan menjalani kehidupan dengan melakukan tugas-tugas dan aktivitas produktif yang membawa manfaat seperti pekerjaan, studi, dan tanggung jawab lainnya. Yang kedua, istirahat dan pemulihan, seperti malam yang memberikan kesempatan untuk istirahat dan pemulihan. Manusia juga harus memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat dan merawat kesehatan fisik serta mentalnya. Yang ketiga, ketentuan waktu untuk ibadah. Siang dan malam juga menciptakan peluang bagi manusia untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk aktivitas keagamaan. Pengaturan ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban agama dan tanggung jawab duniawi. Dengan mengalokasikan waktu untuk beribadah seperti sholat dan zikir,
Manusia dapat memperkuat dimensi spiritual dalam hidup mereka, yang juga merupakan bagian penting dari keseimbangan hidup secara keseluruhan. Baik, itu saja tentang catatan keseimbangan hidup. Sampai ketemu nanti di catatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.